Alhamdulillah. Ini kedatangan seorang bintang tamu yang datang ke sini udah kedua kalinya. Kayaknya dia nyaman untuk ngobrol dengan saya. Sayanya yang agak terombang-ambing kalau ngobrol dengan beliau. Ini dia ada Ko Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kan menjawab salam adalah wajib. Keren. Alhamdulillah. Betul kan? Om Boris puasa hari ini? Hah? Puasa hari ini? Hari ini enggak sih, Susah amat jawabnya. tapi lagi mencoba aja. Jadi makan sih enggak. Oh, makan enggak? Minum air putih Minum aja. doang. Kan Oh, iya. pelan-pelan ya kan. Iya. Dirangkul, jangan dipukul kan gitu. Step by step ya. Iya, step by step. Alhamdulillah. Tapi kan di Kristen juga ada puasa. Ada Puasa, 40 hari malah. Iya. Di gitu. perjanjian lama juga ada. Iya, betul. Lu tahu nih, apa pengen pulang. Iya, Oke, 369. Gorani juga Siap. selamat menunaikan ibadah puasa ya. Terima kasih. Semoga puasanya lancar-lancar Insya selalu Allah. gitu. Insya Semoga Allah. puasa kali ini mendatangkan banyak berkah, banyak pahala. Ya, amin. Gitu. Tapi kalau mau bertanya mengenai puasa ke seorang Donditan ini, masih ingat nggak pertama kali puasa ini sebagai mualaf itu tahun berapa? Saya kan bersyahadat pas akhir bulan Ramadan di 2014. Di akhir bulan Ramadan. Jadi nggak sempat ngerasain puasa tuh Kenapa 2014. bisa di akhir? Kenapa enggak? Kan itu kayaknya puasa tuh berarti pas di 29 hari sebelumnya kayaknya udah ada niatan untuk Udah. maksudnya, udah kan? Maksudnya Udah. kenapa enggak momen ini aja sekalian langsung berpuasa? Nggak tahu juga ya, nggak ingat juga. Tapi pada waktu bulan Ramadan 2014 tuh, gue udah coba lah beberapa kali puasa lah. Oke, Nah, GR dulu ya ini ya. Ya, Training. Test ride lah ini ya. on the job training lah. On the job training. Akhir Ramadan 2014, saya bersyahadat, jadi nggak sempet full berpuasa. Oke. Pertama kali puasa full berarti 2015. Nah, itu pas pengalaman ya, boleh dibilang cukup berat ya. Oh, karena sebelum-sebelumnya tidak pernah menjalankan yang seperti Full. ini. Full. Oke. Nah, tapi cukup beratnya gini. Pertama, gua sempat khawatir. Sempat khawatir gini. Kuat nggak ya? Gua nggak makan, nggak minum, gampang. Oke. Ya, udah biasa lah. Yang jadi godaan terbesar apa? Nggak boleh ngerokok. Berarti Terus terang aja ya. Iya. Jadi pas waktu mau puasa kan udah mikir, aduh kuat nggak ya gua nggak ngerokok seharian sebulan gitu. nggak pernah Setiap siang. terbayangkan kan gitu ya. Ya, jadi pas malam pertama mau puasa tuh rokok gua masukin tas Oke. ransel. Tapi pas hari pertama nggak ingetan, sama sekali nggak inget mau ngerokok loh, nggak inget pengen ngerokok gitu nggak, sama sekali. Memang kegiatan apa yang dilakukan waktu hari pertama puasa itu di 2015 sampai lupa untuk entas terlintas lagi ngapain, sibuk ngapain? Bukan kegiatan yang banyak fisik enggak, ya di kantor lah, kan ada kantor sendiri kan, Iya, ya iya. banyak kantor. Tapi pas bulan puasa pertama itu 1 atau 2 jam sebelum buka, dalam beberapa hari dalam seminggu, Di awal-awal nih ya. iya di awal-awal, gue latihan pingpong. Justru malah latihan pingpong. Mau latihan Dia pingpong. main pingpong lah mengisi waktu. Iya, bener. Enggak, gue memang sengaja undang pelatih. Oh, Gue justru. punya pelatih, Oke. main pingpong. Udah kan tahu sendiri kalau pingpong aus kan. Iya dong. Begitu kira-kira setengah jam sebelum buka Aduh, puasa masih tuh setengah jam lagi. rasanya gimana, nunggunya setengah jam tuh lama bener gitu kan. Iya. Ya tapi ya gimana, namanya kita udah niat ya, Iya, jalanin aja. Nggak inget ngerokok. Nggak inget Bener, ya nggak malah inget ya. Nah terus pas bulan pertama puasa itu, saya dan partner saya di kantor harus ke Kalimantan. Oke. Ya, ceritanya ada orang asing lah dari Oke. Taiwan, nyari produk komoditas di sana. Mendampingi. Oke. Penerjemah juga gitu ya. Iya. Di Kalimantan keluar masuk hutan, sekali jalan dalam sehari tuh bisa 6-7 jam lah. Di mobil tuh ya. Di mobil tuh. Puasa ya. Aduh, di Puasa mobil lagi. ya. Untuk Mobilnya- untuk orang yang merokok terus di mobil tuh kayak itu siksaannya double-double ya. Itu belum seberapa, Bang Boris. Ya. Ada lagi apa? Ini perjalanan jauh. Oke. Keluar masuk hutan. Begitu siang tamu kan harus kita kasih makan. Betul. Karena mau nggak mau karena nggak bisa makan kapan aja. Nah, oke, berhentilah kita di tengah perjalanan warung-warung lah ya, ada itulah. warung-warung gitu ya. Makan kan ceritanya kan. Ya, dia makan. Di Kalimantan itu ada makanan apa, masakan ayam apa merah, Oke. ayam merah. Menurut teman-teman yang udah pernah ngerasain sih katanya enak banget itu. Enak. Pas pertama gua datang gua nggak bisa makan dong siang kan. Betul. Udah gitu orang Taiwan yang dicari pertama kali apa? Begitu dia turun di warung yang dilihat apa? Buah semangka, bro. Oh, waduh. Siang-siang. Siang bolong. Panas-panas.
buka semangka, aduh gimana Itu kan rasanya. dikit ngececes Nah. gitu air ya. Jadi ya lumayan berat hujannya. Tapi akhirnya saya bisa ngerasain, aduh ternyata enaknya puasa tuh bisa nahan. Ya, bisa nahan Itu kenikmatannya dari justru ya. godaan. Dibalasnya pada waktu kita buka puasa. Itulah balas ya kasar Nah, katanya balas dendam lah di balas situ. dendam. Terbayarkan nih. Bener. Tapi juga ternyata nggak juga yang istilahnya kalau kita buka puasa terus kita harus makan Iya, sebanyak-banyaknya. ya nggak boleh dong. Malah nggak bisa. Nggak boleh Gitu. ya. Yang paling bagus yaitu korma dulu. Korma. Minuman anget, manis, korma. Kurang lebih 3 butir ya. Kurang lebih. Dan 3 batang. Ya. 1 teh dulu sebatang. Nah, gitu. Karena kayaknya kalau orang puasa tuh makan malamnya baru di jam-jam Habis- 7, setengah 8 bahkan setelah taraweh. Habis terawih. Habis taraweh Habis bahkan terawih. gitu. Bener. Jadi pengalaman pertama-tama ketika saya nggak tahu, begitu buka puasa, udah buka ya, udah tajil. Yang hari dah. pertama inilah yang beres Hari pingpong pertama. ini apa yang dilakukan. Makan kan? Ya. Begitu makan, terawihnya setengah mati loh. Karena Ya perut penuh. Jadi begah gitu. begah ya. Jadi mau ruku aja begah. Nyangkut Mau gitu. sujud aja begah. Wah ini nggak bener. Berarti kalau gitu Oh. makannya harus setelah terawih. Gitu. Tapi kalau Doni kalau waktu pertama kali di tahun 2015 ini ada bolongnya nggak puasanya? Alhamdulillah nggak. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Gokil. Alhamdulillah sampai tahun kemarin juga belum ada bolongnya. Ih keren. Semenjak dari mualaf dari 2015 sampai 2024. Iya. Dari pertama kali puasa 2015 sampai kemarin 2023, alhamdulillah belum ada bolongnya. Masya Allah. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi gini, aku mau nanya ke Doni. Ketika puasa itu kan apa doa yang dipanjatkan ketika diniatkan puasanya? Apa minta kekuatan kah atau minta puasanya dimudahkan atau maksudnya minta kekuatan untuk ya udah ya Allah biar tahan apapun cobaannya bantu saya untuk tahan gitu. Kan semalam sebelum kita berpuasa kan sudah ada doa untuk niat puasa kan Ya. udah standar lah itu Ya. ya. Tetapi yang paling Bukan penting standar dong, SOP. SOP. Walaupun kepanjangan dari SOP ada standarnya sih. Iya. Tetapi sebenarnya kita mau doa sepanjang apapun, kalau kita niatnya kurang, tetap aja. Orang yang mau doa bagusnya kayak apa? Kalau dia niatnya kurang, doa kan hanya di lip sync nih ceritanya nih. Iya, Tapi iya. kalau hatinya nggak benar-benar niat, itu yang susah. Tapi maaf nih Korendi, Ah. teman-teman saya tanpa menyebutkan namanya ya, dari sejak kecil bahkan beragama muslim. Tapi ada aja kelemahan-kelemahannya yang dia bisa tahan. Jadi tiap puasa tuh bahkan ada jatah bolongnya gitu. Jatuh bolong. Iya kasar katanya begitu kalau kita bahasa di tongkrongan tuh. Tongkrongan. Ya Iya. baru 1 lah, Iya, baru iya, 2 lah iya. gitu. Tapi kalau dari yang udah memang 1, 2 itu jadi 28 biasanya Iya. bolongnya karena udah 1, 2 tadi. Karena udah 1, 2 tadi, ya kan? Nah, sementara kalau ini kan udah dari seorang yang mualaf gitu. Niat apa yang kok bisa jadi sebulat itu tekadnya untuk nggak pernah ada bolongnya rekornya. Gini, jadi kan judulnya kan gini. Kan kita cuma disuruh kan cuman bertakwa. Oke. Bertakwa menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Ya, puasa juga termasuk perintah. Bahkan bukan perintah kepada kita aja, tapi perintah kepada nabi kita dan nabi-nabi sebelumnya. Kan begitu. Dari awal, bahkan kalau kita baca dari riwayat-riwayat ya, Nabi Adam alaihissalam sekalipun, istilahnya nabi pertama dalam Islam, sudah berpuasa. Jadi ada hikmahnya tuh nanti tuh. Puasa tuh buat apa sih gitu? Kenapa harus puasa gitu? Nah, sekalian aja langsung dijawab nih. Berarti kalau ini sebelum puasa itu mempelajari juga nih sejarah-sejarahnya, histori-histori puasa. Kenapa ada puasa? Untuk apa ada puasa gitu? Ya awal kan kalau kita udah biasa familiar dengan Bible. Ya. Bible nih kan sebelumnya kan gua udah belajar dulu Bible-nya nih, belajar ulang nih. Di Perjanjian Lama juga ada perintah puasa. Oke, ya. Di Perjanjian Baru Yesus puasa. Ya, puasa juga. Bahkan Yesus ngomong sama orang bangsa Israel, ngomong apa kalau lu puasa jangan kelihatan kayak orang yang kelihatan gimana lah, lu cuci muka jangan kelihatan kayak orang Farisi gitu lah. Jangan layu. Nah, benar gitu lah. Nah, jadi sebenarnya ini ada sebuah perintah yang boleh dianggap ini adalah perintah daripada Yang Maha Kuasa kepada manusia melalui nabi-nabinya untuk berpuasa dengan tujuan apa? Nah, gue dapet hikmah puasanya tuh pas udah masuk Islam. Oke. Di Islam tuh kalau misalnya kita bisa runutin satu-satu gitu ya, puasa misalnya, itu untuk pembersihan jiwa kita. Ya, untuk taat kepada yang menciptakan kita. Menahan segala godaan nafsu-nafsu lah gitulah ya. Yang kedua untuk memperteguh ketakwaan kita. Oke, itu kan karena perintah ya. Yang ketiga untuk mendidik diri kita sendiri, disiplin dan segala macam lah. Untuk jujur sama diri sendiri ya kan. Karena puasa kan antara siapa?
ya antara kita belum minallah. Nah, jangan puasa tapi kita pamer sama orang. Belum Nah, minallah, itu yang nggak jangan, boleh. jangan. Itu yang ditegur sama Yesus tuh, ya kan? Nah, gitu. Betul. Yang keempat, puasa itu kan untuk nahan syahwat. Oke. Nah, jadi kalau yang belum punya pasangan ya puasa gitu. Ya. Oke, gua nggak usah sebut. Berlatih untuk menahan. Nah, gua nggak usah sebut contohnya lah Ya ya. nggak usah lah. Oh, nggak usah lah. Nggak usah lah. Walaupun kita memang syutingnya udah malam ini ya, udah buka memang ya. Nahan syahwat. Yang berikutnya itu kan juga bisa menjadi hikmah sosial. Dengan puasa kita bisa ngerasain laparnya orang-orang miskin di sekitar kita. Begini toh ceritanya kalau seharian tidak makan. Nah, gitu. Gitu. Ya kan? Setelah itu baru ada hikmah yang namanya puasa itu juga bisa apa ya? Mensyukuri nikmat. Nah, pada waktu kita buka puasa, gimana rasanya? Ya kan? Iya. Berikutnya, puasa juga bisa menjadi untuk kesehatan badan kita. Dokter aja bilang, Ya. gitu kan? Terakhir baru puasa itu juga bisa menjadi obat beberapa penyakit atau berbagai penyakit lah. Ya. Dokter aja bisa nyaranin pasien yang punya sakit ini untuk berpuasa. Nah, dokter medis aja nyuruh orang berpuasa. Ya. Kalau agama yang nyuruh orang berpuasa, Masa iya nggak nurut? nah, Dokter aja didengerin. nah, gitu. Bayar lagi, Bayar lagi ya. Ini tinggal Ya kan? baca, menjalankan, udah. gitu. Tidak dipungut biaya ya. Nah, Kecuali kalau ngundang ya. Ngundang pembicara Kalau ya ngundang kan. baru ya Ngundang bayar. pembicara kan ada ya. Kita harus memberikan ini dong. iya. Kalau dari sejarahnya, apakah puasa ini sudah wajib hukumnya dari zaman dahulu kala? Wajib. Jadi di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, Aduh, ayat panjang banget lagi itu 183. Nah, istilahnya kan ayatnya kurang lebih mengatakan, wahai orang beriman diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Oke. Siapa sebelum kamu? Nah, kalau di tradisi Islam kita mengetahui bahwa tadi kan saya bilang Nabi Adam alaihissalam sudah puasa. Ada riwayat yang mengatakan dia puasa 3 hari setiap bulan selama sepanjang tahun. Ada riwayat yang mengatakan dia berpuasa pada tanggal tertentu karena dia mensyukuri ketemu dengan Siti Hawa. Nanti Nabi Idris juga puasa. Ada yang riwayatnya mengatakan dia puasa sepanjang waktu tertentu lah. Nanti Nabi Musa juga puasa 40 hari ketika di Gunung Sinai. Iya. Kalau yang kayak puasa Daud apa? Nah, yang puasa Daud, dia puasa sehari puasa sehari enggak iya. gitu. Itu puasa Daud. Nanti ada lagi puasa Nabi Isa alaihissalam. Kalau di tradisi Islam ada yang mengatakan 50 hari. Di Bible 40 hari, 40. ya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW baru puasa 30 hari selama bulan Ramadan. Tapi yang menarik ini, Bang Boris. Di Bible, di Yeremia 369 kalau nggak salah ya. Itu Dia ada masih hafal. perintah puasa. Kangen ya. Baca-baca surat dari mantan. Yang menarik ini. Ya benar apa? Yeremia 369. Itu di situ ada bulan ke-9 Oke. untuk puasa. Oke. Ramadan juga ternyata bulan ke-9. Nah, kok bisa sama gitu? Kok bisa ada kemiripan? Bulan 9, ya, bulan 9. Kesamaan. Ya, Nah, gitu. kita kan ya kalau agama kan sifatnya ya udah kita jalani aja Ya, gitu, bukan? Kita ini hanya Iya. mencari seperti kayak benang merah gitu. Ya. Gitu aja. Pokoknya kita semua tuh ya sebenarnya semua agamanya ya sama ajarannya kebaikan gitu. Jangan mengajarkan keburukan Iya, gitu. benar. Tinggal Enggak, tapi yang kita interpretasi cari kan orang-orang. hikmahnya nih. Hikmahnya, Hikmah betul. puasa itu apa gitu. Iya. Kalau Kodondi sendiri dari tradisi puasanya Kodondi sendiri deh dan keluarga dari sejak pertama kali mualaf tahun 2015 sampai sekarang, biasanya apa aja tuh? Kalau buka puasa ada menu-menu khusus kah? Standar lah. Udah dibilang kurma 3 butir Ya, sama 3 batang. Udah ya. gitu. Sama teh tawar hangat atau teh manis hangat tuh? Teh panas hangat, manis ya. Manis. Oh. Ya. Bukan. Es teh hangat. Es Oh, atasnya masih ada es, bawahnya hangat. Itu di warteg ya. Berarti bukanya di warteg nih. Mohon maaf, di rumah nggak dimasakin apa gimana nih? Bisa di mana aja buka lah Bisa ya. di mana Ada aja. pengalaman menarik ini Bang Boris. Apa tuh? Pas lagi baru mulai bulan Ramadan, saya harus ke Sumatera Selatan. Oke. Pas baru mau mulai proyek nih ceritanya nih. Oke. Oke. Saya biasa kan kalau mulai proyek kan saya bawa mobil sendiri kan. Itu berarti maksudnya ke lintas Sumatera tuh pakai mobil? Bawa mobil. Bukan pesawat? Pernah sekali 2 kali lah, tapi lebih sering naik mobil. Naik motor sendiri pun pernah. Nyari apa sih kalau ini? Biar apa? Lah memang proyeknya di sana dan gua memang seneng traveling gitu. Ya diciptakan kan teknologi. Bawanya naik mobilnya tuh di sono gitu. Tapi kalau dari sini ke sana ya pesawat aja dulu. Kalau gitu. mobilnya naik mobilnya di sono terus mobil yang di Jakarta gimana bawa ke sono?
Emang di Ong sononya kan bisa nyewa mobil. sewa lagi. Iya. Daripada sewa mending gua naikin. Lagi Baik, boleh. pula saya tuh jemput tukang-tukang saya tuh di Lampung. Oh, jadi Sekalian sekalian ada lewat checkpoint-nya jalan bawah dulu, sana. bawa orang berapa baru Ya, naik. mobil kan double cabin. Oke. Motor gede masukin belakang. Hah? Taruh belakang. Taruh belakang Kan juga. nggak muat. Iya Pintu dong. belakang buka buat roda Buka. belakang. Iya. Tinggal kasih pedok, kasih tali Karena 2 nongol dulu. kan, Iya. kepanjangan Iya, ininya. nyampe nih. Jadi mobil di sana ya buat wirawiri sekalian kalau cek proyek naik Naik motor. motor. Jadi sekalian touring, nyalurin hobi, Kerjaan juga iya. kerjaan juga iya gitu. Iya. Nah, pengalaman ceritanya pas baru hari pertama puasa, keluar kota nih ke Sumatera Selatan kan. Bawa mobil sendiri. Berhenti istirahat. Ngantuk dong, istirahat. Lagi puasa nih. Lagi puasa. Begitu bangun, udah siang, udah kira-kira jam 7 jam 8 pagi lah, sorry. Begitu bangun nggak sadar. Man ngambil botol air aja, man buka aja begini. Tapi baru nyentuh bibir belum sampai masuk tenggorokan. Untung istri ngingetin, puasa kata gitu. Waduh. Oh, istri ikut kemana-mana ya berdua. Nah, tapi gini ternyata di Islam, kita lagi puasa nih. Ya. Kita nggak sadar, kita minum bahkan sampai kita makan, batal nggak? Tergantung. Kalau kita nggak sadar. Kalau nggak sadar ya nggak batal ternyata. Karena tidak diniatkan. Malah ada yang mengatakan begini, itu kalau kita nggak sadar kita makan, berarti itu Allah sendiri yang lagi kasih kita makan. Lagi dikasih rezeki, lu boleh makan tapi lu dianulir nggak aman gitu, nggak apa-apa. Gitu. Dan juga kalau di dalam puasa, kalau misalnya kan 1 bulan Ramadan nih, misalnya dalam 1 bulan ini kita berhalangan, uzur, sakit dan sebagainya, kan kita masih dikasih solusi, bisa nutup di luar bulan Ramadan. Setelah bulan apa ya? Setelah bulan Syawal. Bulan Syawal pokoknya kan habis Ramadan ada 6 hari kan puasa disitulah Syawal. untuk menebus segala kebolongan-kebolongan itu. Jadi kalau tadi ada bolong 28 hari, nah silakan pilih hari sendiri. Sebenarnya ada hari penggantinya, bulan penggantinya. Oh gitu. Bahkan lebih ini juga kan amal ibadahnya maksudnya karena niatnya, tapi banyaknya udah pada lupa ya. Di bulan selanjutnya udah gitu. Aduh, gitu. Tapi Kodondi mau nanya nih, kalau dari kacamata Kodondi sendiri mengenai bulan puasa tuh nggak tahu kenapa lah di negara Konoha ini, sering sekali terjadi ada orang ketika, mohon maaf, memang usahanya mata pencaharian adalah dia membuka warung makan, tapi disuruh dipaksa tutup. Kurang bijaksana. Maksudnya dia pun sudah oke ini bulan puasa saya udah dikasih spanduk atau gorden biar orang nggak kelihatan nggak apa, tapi ada aja oknum-oknum yang meributkan hal itu gitu. Apakah memang kan banyak tuh kalau di sosial media ya puasanya emang imannya setipis itu ya, ngelihat orang makan langsung goyah gitu, langsung pengen makan gitu. Iya gitu, apa segitunya bagaimana sih? Kalau menurut saya segini aja lah ya, ini negara mayoritas Islam oke. Jadi yang buka warung nasi kan belum tentu juga bukan orang yang istilahnya, belum tentu orang yang non muslim. Ya. Bisa jadi memang muslim bisa juga. jadi orang muslim juga yang memang cari nafkahnya di situ. Jadi ya kita jangan mengeneralisasi. Maksud saya kalau memang orang nafkahnya dari situ ya sudah mau diapain. Kalau misalnya ada himbauan yang puasa minta dihormati ini misalnya nih. Terus dengan menutup warungnya tuh supaya nggak kelihatan makanannya. Ada orang lagi makan. Atau nggak kelihatan orang lagi makan gitu kan. Ya itu masih fine-fine aja lah ya. Tapi kalau sampai disweeping, itu kan udah salah satu tindakan upaya untuk menghormati ya. Iya, misalnya sampai suruh menutup, itu saya rasa sudah cukup bahkan sampai ke arah anarkis merusak gitu. Ya ampun. Itu nggak sampai harus begitulah. Beliau itu pun puasanya kayaknya amalnya nggak ya kan ya. Iya nggak sih? Kita nggak usah menghakimi amalan orang lain lah ya. Itu sih urusan sono lah ya. Tetapi kalau orang ngelihat orang makan di warteg terus dia tergoda atau dia goyang gimana? Dia belum ngerasain siang-siang ngeliat orang Taiwan makan semangka tuh. Siang-siang ngerasain lihat orang Taiwan makan semangka bulan puasa di depan mata langsung ya. Jarak 2 meter paling jauh ya. Nggak sampai 2 meter depan meja. Bunyinya aja ngeces bunyinya kedengeran. Krenyes gitu. Itu kalau pakai mic tuh. Wah, ASMR ya. Mungkin sobat gue ada boleh ditulis di komen di bawah apa godaan puasa kalian yang paling di depan mata yang membuat kalian ya Allah tolong hambamu ini gitu. Justru malah akhirnya saya juga berpikir gini ya, kan dari 2015 sampai sekarang puasa. Malah akhirnya saya berpikir gini, ya Allah kalau misalnya cuman puasa godaannya cuman apa ya, yang biasa-biasa aja, terus maknanya kan jadi berkurang gitu loh.
Mendingan goda sekalian gitu loh. Oke. Orang makan depan kita, orang rokok depan kita. Pernah dalam hati maksudnya nyebut seperti itu. Iya, karena setelah bertahun-tahun kita puasa, ya godaannya kan cuma itu aja. Bener dikasih kan. Bener kan? Tapi tiap tahun berasa nggak ada peningkatan godaan itu? Maksudnya makin Ya naik turun lah godaan. makin sulit. Enggak juga. Oh enggak ada. Naik turun Sejauh aja. ini yang dirasa. Yang paling berat yang pertama itu tahun pertama tuh. Karena itu kayak langsung di ospek gitu ya. Ospeknya berat. Ospeknya itu berarti kan belum pernah di sebelum-sebelumnya Bener. kayak seperti itu kayak. Bener. Ya sebenarnya sehat, punya tenaga untuk makan tapi aduh nggak boleh gitu. Iya. Iya. Nggak boleh. Dan puasa kan cuman nggak boleh, istilahnya cuman larangan untuk nggak boleh makan atau minum aja. Marah nggak boleh, istilahnya mengeluarkan kata kotor. Tapi kan itu berkaitan semua satu jalan. Iya. Ketika lapar, haus, Jadi gampang marah. gampang marah, mudah ke-trigger. Kalau marah mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Makanya kan ada hadis juga Nabi Muhammad SAW kan menganjurkan sahabat-sahabatnya kalau misalnya menghadapi orang-orang seperti itu, katakan aku berpuasa, aku berpuasa. Atau kalau bisa sebisa mungkin hindari gitu. Hindari Iya. ya. Jangan dikonfrontir langsung gitu ya. Nah, iya. Ya kita tahu sendirilah kapan kita harus menghindar, kapan kita nggak menghindar tapi jangan sampai berisiko gitu. Nah iya. Nah kalau ini mengenai puasa lagi, kalau ini nanya, kalau ngajarin anak kecil untuk puasa tuh gimana sih? Sebenarnya kan kadang-kadang kalau anak kecil tuh ada yang ya udah adek belajar dulu ya setengah hari gitu tahun ini. Mungkin di tahun selanjutnya baru bisa full 1 harian atau memang sebenarnya bisa langsung full sehari walaupun dia masih kecil atau ada batasan usianya sebenarnya? Salah nanya orang. Gue belum pernah, gue nggak punya pengalaman ngajarin anak kecil puasa. Jadi mohon maaf gitu. Mohon maaf ya tidak apa, boleh dimengerti. Boleh dan dimengerti. sangat boleh dimengerti. Nah tapi kalau misalkan apa ya, pernah tahu nggak kalau ini misalkan kita kan kayak tadi kan pernah dibilang ada orang yang sakit ketika ataupun harus dioperasi, maksudnya dikasih infus ketika di rumah sakit kan ya berarti ya nggak puasa deh atau gimana. Tapi kalau untuk yang kayak kita ini yang dulu ahli hisab ini kan sering ada permasalahan ya paru-paru lah, ya permasalahan lambung lah, nggak boleh telat makan apa segala macam. Itu pernah ada. Justru penyakit lambung malah bisa dibantu atau diredakan dengan puasa. Oh gitu. Tanya dokter. Tanya dokter. Bener. Karena mungkin secara tidak langsung itu memfilter kamu nggak ngunyah terus kayak sehari-hari sebelumnya gitu ya. Nggak kayak rayap gitu ngunyah terus. Iya, kan kalau hari-hari bukan bulan puasa kan beli, jajan, makan apa. Mungkin kalau puasa justru lebih teratur mungkin ya. Betul. Setahun nih kita makan apa yang kita suka nih. Ya apapun yang kita mau kita sanggup. Iya, kita sanggup lah ya. Iya. Setahun kita makan. Lu cuman dikasih waktu sebulan, udah ya. Tahan ya. Jangan makan seperti sebulan sebelumnya gitu. Iya. Kita cuma menyajikan 1 bulan dari 12 bulan gitu istilahnya. Dan itu tujuannya bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Buat kita. Buat kita. Tujuan dan manfaat puasa buat kita bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa nggak puasa tetap Allahu Akbar. Betul nggak? Ya kan? Iya, betul. Puasanya berguna buat kita, buat badan kita. Karena di dalam puasa juga ada yang namanya detoksifikasi, membuang racun-racun yang ada dalam badan. Oh, gitu. Ya jadi gini kan, lu dikasih ajaran istilahnya buat yang berguna buat tubuh sendiri nih. Masa kita nggak mau? Nggak mau. Bahkan medis saja mengatakan puasa juga berguna buat ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya gitu. Oh, gitu. Bahkan anak kecil ya, anak kecil yang usia mungkin masih di bawah balita, Kalau dia ada masalah tertentu misalnya dengan usus, pas lagi di opnam gitu misalnya, dokter spesialis anak aja bisa nyuruh nih anak puasa. Puasa dulu ya gitu. Di bawah 5 tahun loh. Iya. Walaupun mungkin nggak 18 jam atau 20 jam kali ya. Bisa bayangin kan anak nggak makan, nggak minum kan levelnya kayak apa? Iya. Boleh dikasih minum seperti apa? Cuma setetes air di mulut, setetes tes gitu doang. Itu dokter spesialis anak buat anak penyakit usus gitu ya. Iya. Sampai suruh puasa. Suruh puasa. Karena mungkin untuk meminimalisir ampas-ampas yang ada kali gitu ya. Nah tadi kan kalau ini sempat nyinggung bawa motor tadi ketika sana bahkan sama istri di sana. Ketika bulan puasa, apakah riding ini menjadi salah satu cara untuk ngabuburit bersama istri atau bisa juga pernah dilakukan? Pernah, sering. Antar kota atau ngabuburitnya atau gimana? Atau touring atau riding tipis-tipis saja? Dalam kota kan saya kan tinggal sementara di situ, jadi anak kos. Nah, jadi ngawasin. Betul, tinggal di rumah-rumah bedeng ya.
Ya kalau ngurusin proyek-proyekan mah Iya. pasti bedeng-bedeng. Jadi kalau saya kontainer. berangkatnya agak pagi bawa mobil, tapi kalau misalnya saya berangkat agak siang bawa motor. Sekalian ngabuburit. Ah. Pulang pasti udah ada pesanan. Air Ah, kelapa, udah ya udah ready tuh ya. udah ready itu pasti tuh. Tapi kau pernah nggak sengaja gitu kalau ini aku bulan puasa tahun ini mau sambil ya touring aja riding kemana. Kalau sengaja touring bulan puasa kayaknya belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Kan hitungannya bisa musafir tuh. Bisa, tapi gini. Nah itu kan ada keringanan ya berarti ya. Iya, Kalau iya. kita lagi safar kita boleh tidak berpuasa. Iya. Tapi rugi dong. Nah Ah. saya ya mungkin alhamdulillah ya. Rudy Gong keren nih. Alhamdulillah mungkin karena istilahnya puasa saya dari 2015 sampai 2023 tuh kemarin alhamdulillah nggak ada yang bolong. Itu gara-garanya apa? Mungkin salah satunya gua nggak mau bayar di luar bulan Ramadan gitu. Karena takut itu kayak godaannya makin berat banget gitu ya. Gimana sih rasanya kita puasa sendirian yang lain pada nggak Yang puasa lain ya gitu. enggak gitu. Kalau bulan Ramadan kan banyak yang Ya puasa, memang lagi momennya lah. banyak temennya gitu Iya, kan. banyak. Ini pas kalau kita bayar puasa di luar bulan Ramadan sendirian yang lain pada nggak Gitu kayak lebih berat lagi dong. Lebih berat lagi kayaknya. Mungkin itu ya, mungkin Iya, jadi iya. gua berusaha setiap bulan Ramadan tuh insya Allah jangan sampai bolong lah. Jangan gitu. sampai bolong lah ya. Tapi bagaimanapun Godoni kayaknya level latihan Godoni kayak lebih berat daripada orang-orang lain karena secara keluarga besar pun kan masih banyak yang bukan beragama Islam gitu. Ada juga yang masih ada yang Kristen masih. Jadi kayaknya Godoni puasanya kayak udah lebih tough gitu ya, lebih kuat gitu ya karena ya udah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang ya mereka nggak puasa, gue tetap puasa dong. Iya, santai bebas. Ah. Santai bro gitu. Santai bro. Nah, mau nanya lagi Godoni, ketika kalau nggak tahu lah saya pernah dengar ini ya, mudah-mudahan salah sehingga bisa diluruskan ya. Ada yang disebut malam Lailatul Qadar lah itulah 10 hari atau menuju Ramadan ya menuju Ramadan, menuju Idul Fitri, menuju hari Lebaran gitu ya. Disitulah nanti ada salah satu malam di mana amal ibadah kita akan dikalikan berlipat-lipat Pahala ganda berlipat-lipat. sampai mentok pokoknya kita kayaknya gue banyak amal gue nih gitu. Iya. Itu Apa? Kodoni ada pernah mengalami kayaknya ini nih malam Belum pernah gua. atau mungkin merasa kayaknya Walau alam lah ya, walau alam iya. lah. Kalau kejadian yang spesial atau gimana enggak pernah. Jadi ya kita menjalani setiap hari di bulan Ramadan itu ya hanya menjalani seperti hari-hari biasa aja. Ya mungkin pada waktu disebut dengan Lailatul Qadar itu kita mungkin lebih kusuk, lebih apa. di 10 terakhir itu lebih kusuk lah itu ya. Padahal kan kalau di masjid kan tarawih tambah kosong tuh. Karena orang udah pulang kampung. Udah pada mudik. Masjidnya masjid di kampung yang pada penuh. Jangan suzon dong ya. Enggak, kita harus nuzon tadi. Kan saya bilang langsung pulang kampung. Orang udah pada pulang kampung. Pulang kampung. Nah, saya nggak pernah sih yang ngalamin sampai yang kejadian bagaimana. Tapi ada berasa nggak kayak 10 hari terakhir ini ya maksudnya, wah ini saya makin kusuk, saya makin bersemangat gitu. Kalau yang gue berasain sih semangatnya karena sebentar lagi Idul Fitri aja. Bentar lagi nih. Bentar lagi. Yuk bisa yuk. Ayo, Bisa ya dalam bisa. Jangan ada bolong gitu iya, ya. bener. Target jangan ada bolong gitu. Karena kamu bayar di bulan lain gitu. Karena tadi sesuai kesimpulan di awalnya para sobat ini lebih berat ketika beres bulan Syawal tuh gitu. Tapi gini lah hikmahnya kan gini. Di dalam bulan puasa Ramadan ini kan perintah sudah diturunkan, kita menjalankan. Kalau terjadi sesuatu halangan atau apa itu kan ada solusinya. Betul. Jadi bukan harga mati gitu Ya. Bahkan sampai kalau misalnya melanggar larangan misalnya berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, itu kan hukumannya memang cukup berat lah ya. Memberi makan 60 orang fakir miskin dengan sekian liter beras. Nggak sampai seliter, 1/4 liter beras. Berapa lah gitu dikalikan berapa dikalikan 30 harinya atau gimana? Atau bayar puasanya 2 bulan. Nah itu kan tapi kan biar bagaimanapun tetap walaupun ada pelanggaran ada solusinya. Betul. Selalu ada solusinya. Iya. Dan dipilih yang mana yang meringankan kamu, nggak ngeribetin kamu. Iya, gitu. salah sendiri gitu. Iya, salah sendiri. Salah sendiri gak bisa nahan syahwat gitu kan. Gitu. Tapi kalau Kodoni sendiri pernah ada bernazar sesuatu nggak ketika dalam menjalankan puasa? Kalau saya puasanya ini full atau mungkin di tahun-tahun mungkin di bulan sebelum bulan Syawal saya bernazar saya bulan puasa tahun ini saya mau ABC gitu, atau kalau ini proyek saya lancar atau apa ini kerjaan lancar rezeki banyak saya mau bernazar mau gini gitu. Nazar enggak ada biasa-biasa aja sih. Ya. Tuh ayo bulan puasa ini mari kita semua perbanyaklah hal-hal baik maksudnya untuk beramal dan apapun itu ya yang berkegiatan positif gitu ya. Dan ya itu semoga menjadi
memperbanyak bekal kita semualah nanti untuk di akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Kapan ngikutin? Pelan-pelan, Kodondi, Pelan-pelan. pelan-pelan ya, pelan-pelan. Udah 2 ya. kali nih. Dia tiap datang ke sini nanya, tolong lain kali ya. Diundangnya di momen-momen seperti ini ya, kayak saya ya, apa saya ngikutin beliau? Salah nanti yang ya. mau undang nih kayak ini. Iya, enggak apa ngikutin beliau aja akhir Ramadan gitu ya. Insya Allah. Kodondi kalau Ya. begitu, terima kasih banyak Sama-sama. sudah Bang datang ke Boris. sini, sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga puasanya di tahun ini kembali Amin. lagi jos gandos, Amin. tanpa amin. bolong. Tanpa gitu. bolong, Tanpa ujian bolong. berat gitu. Ujian berat tapi semua bisa diatasi. Amin. Terima amin, kasih amin. Kodondi ya. Amin. Alhamdulillah.